Rambut putih, murah senyum. Paling saya tahu dia dari PDIP. Dia yang rambutnya putih itu, sama menurut saya sih dia orangnya lucu. Kalau dilihat sih orangnya tuh suka senyum, punya rambut putih, sama dia politisi. Mengerti sama perkembangan zaman, terus bisa program-programnya tuh sesuai sama perkembangan zaman, sama ngerti generasi kita gitu. Menyebutkan nama, tapi menurut saya pokoknya yang menjadi cawapres Ganjar itu harus bisa bekerja sama dengan maksimal dengan Ganjar. Sandiaga Uno sih, karena dia lebih mendekati generasi kita dan kayaknya lebih memahami. Itu kata Gen Z itu begitu. Rambut putihnya yang diinget loh, Mas Toto. Ya harus diakui sih, rambut putihnya itu kan dari jarak berapa juga udah menjadi top of mind Top gitu of ya, mind, langsung ya. kelihatan. Makanya saya kurang putih nih kayak di sini nih, harus Nanggung, eranya udah cat semua putih. Beda ya. Nah tadi itu kan tentang Gen Z ya, bagaimana mereka melihat sosok pemimpin, dan sebetulnya sederhana aja gitu yang mereka mau komunikasi dengan Gen Z-nya. Saya pikir di sini Ganjar punya ini ya, Mas Ganjar punya kelebihan, karena salah satu kelebihannya memang komunikatif dan tanpa sekat, gitu kan ya. Beliau turun ke bawah tanpa ada sekat dan bisa bicara. Apakah artinya sekarang kalau kita lihat ya Mas Toto ya, jika sebelum-sebelumnya ini kan Mas Ganjar lebih banyak turun belusukan dengan sepedanya atau dengan berlarinya itu ke kampung, ke pasar gitu ya. Mungkin sekarang harus mulai belusukannya ke tempat nongkrong, ke kafe kali, ke komunitas sepeda atau apa begitu. Menurut Anda itu penting nggak? Iya, konsepnya kan sebenarnya adalah tetap belusukan. Itu kalau orang bilang belusukan nggak penting lagi, nggak. Menurut saya tetap salah satu image yang belum berubah sepenuhnya di mata pemilih kita yang apolitis gitu ya, katakan, atau apatis terhadap politik, karena mereka tetap merasa jarak dengan elitnya gitu ya. Pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan dianggap tidak kemudian mendengar terlebih dahulu aspirasi masyarakat. Itu kan revolusi yang dibangun oleh Jokowi dengan belusukannya. Kalau kita sandingkan dengan dunia bisnis, itu disebutnya market research sebenarnya. Belusukan itu bukan sekedar pencitraan loh. Sebelum kita buat kebijakan atau buat produk, dengerin dulu market maunya apa, langsung sehingga kebijakannya nggak salah. Yang selama ini jadi problem kan itu. Kekuatan Ganjar memang ada di situ, dan memang selangka, pengalaman saya juga kenal dengan banyak kepala daerah, memang langka yang mau capek, rajin turun ke masyarakat tuh langka gitu. Dan tinggal bagaimana dalam kapasitas sekarang ingin mendengar bisikan bukan hanya masyarakat Jawa Tengah, dia harus ke semua segmen. Belusukan itu jangan hanya dalam konteks artian dekat dengan masyarakat kecil atau kelas miskin saja loh. Market research itu harus menggapai semua segmen. Artinya walaupun Ganjar dianggap sederhana, tidak berjarak, tapi juga penting saat ini buat Ganjar misalnya belusukan ke kalangan pengusaha. Itu nggak salah loh. Ketika bicara investasi, belusukan misalnya ke komunitas anak muda berbasiskan hobi. Karena dia harus tahu secara segmented lebih spesifik dan mendalam. Itu yang menurut saya jadi kekuatan Ganjar dan harus diperluas marketnya. Dan itu yang tidak dimiliki oleh sosok Prabowo ataupun Anies dalam konteks orisinalitas untuk bisa dekat dengan masyarakat tadi. Barangkali juga karena persepsi belusukan itu kan ke bawah, kotor, langsung berkeringat gitu ya. Ini mungkin yang harus juga dicari formulasinya barangkali ya Mas Toto ya, agar belusukan tetap bisa juga elitis gitu, nggak hanya ke bawah. Dan saya melihat mungkin Mas Ganjar ada PR di situ, Mas Toto, betul tidak? Iya, Ganjar ini sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa ketika menarasikan sesuatu tadi seperti kita bahas ya. Kemarin juga mungkin di MNC Forum bisa terlihat kualitas seorang Ganjar. Kalau dikasih mic ini menurut saya luar biasa. Dan dia bisa beradaptasi dengan segmen yang berbeda-beda. Itu yang menarik. Kita bisa melihat Ganjar tuh receh sekali bercandaan dengan warganya. Dalam konteks tidak berbicara hal-hal yang serius, tapi dalam konteks menyerap aspirasi. Tapi di sisi lain, dia bisa juga sangat serius atau berdebat sangat keras dengan stakeholder, entah itu investor, entah itu pengusaha, entah itu sama politisi, menjadi wajah yang berbeda gitu ya.
Nah, memang itu yang harus mulai diseimbangkan menurut saya oleh Ganjar ketika orang ingin melihat dia berbeda. Apalagi kalau misalnya kita bicara Gen Z, misalnya sebagian tahu Ganjar tapi taunya cuma dari TikTok. Banyak nggak yang tahu Ganjar sepak terjangnya misalnya pada saat di DPR? Dia cukup kritis, temannya Ahok. Bahkan sempat ada ungkapan pujian dari Ahok yang mengatakan, saya yakin Ganjar tidak kena IKTP karena saya tahu dia rekan komisi saya dan dia bersih. Saat itu Ahok salah satu yang membela pertama. Ganjar. Buat saya seorang Ahok nih jarang muji orang loh. Biasanya dia ini kan ya dia yang paling bersih gitu ya. Tapi bisa muji orang tuh sesuatu. Artinya banyak sepak terjang Ganjar yang mungkin orang belum tahu. Orang lebih ingat bercandaan dia dengan anak kecil tuh gimana misalnya. Kalau pernah lihat ada di TikTok viral gitu ya. Tapi misalnya kisah lain. Mas Ganjar belum tereksplorasi kisah masa hidupnya from zero to hero. Seperti seorang Jokowi dulu sangat kuat brandingnya di situ. Padahal kalau kita coba baca literatur atau berita-berita, Ganjar ini mungkin lebih miskin lagi dibanding Pak Jokowi ini kalau bicara bahasa variabel brandingnya gitu Saya ya. dengar ceritanya dari beberapa rekan-rekannya bahwa memang bukan berada ya, maksudnya Bukan yang berada. dari Iya. susah gitu kan. Jadi ada beberapa hal secara track record yang memang belum tereksploitasi, tapi yang paling penting juga jangan sampai berhenti di situ saja. Gagasan itu yang harus mulai dibawa oleh Ganjar, nggak ada alasan lagi. Dia udah dapat tiket, tidak ada batasan lagi. Saya berharap sekali Ganjarnya sendiri juga tidak berhenti pada level permukaan. Atau simbol-simbol semata, dia harus mulai bicara pada gagasan karena yang harusnya paling kaya bisa berbicara mengenai gagasan calon kepala eksekutif di level nasional menjadi seorang presiden, itu Ganjar. Dia Kepala adalah daerah. gubernur yang juga kepala eksekutif dan daerah yang bisa dikatakan besar. Terakhir mungkin Mas Toto, Mas Ganjar ini kan cukup lekat dengan kata-kata pencitraan, gitu ya, bahwa apa yang dilakukan itu selama ini belusukan dan macam-macam itulah pencitraan, dan itu yang diserang oleh lawan politiknya begitu. Menurut Anda konsep komunikasi Ganjar dengan dalam tanda kutip pencitraan itu tetap harus dilakukan atau justru mulai dikurangi? Karena Mas Ganjar punya jawaban yang bagus tentang pencitraan itu. Beliau mengatakan kalau justru itu bentuk transparansi kerja gitu kan menurut Ganjar Pranowo. Menurut Anda bagaimana? Ya memang beban seorang Ganjar nih besar ya untuk dianggap tidak pencitraan gitu. Bentuk tubuhnya aja udah tinggi sekali gitu ya, di atas 185. Ada yang bilang mirip bule gitu misalnya, atau ada looks yang memang sangat mentereng kayak rambut putih. Jadi orang melihat dia pun udah sebuah bentuk branding. Atau bahasa Inggrisnya pencitraan kan branding. Nah, pencitraan itu dalam konteks bahasa Indonesia seakan-akan sekarang jadi negatif, apalagi dalam konteks politik. Padahal branding sendiri kan sifatnya netral. Menurut saya itu jangan diubah. Kemampuan berkomunikasi dalam arti bisa transparan atau kemudian berkomunikasi langsung dengan masyarakat, itu kekuatan terbesar seorang pemimpin juga dalam era digital. Era digital ini memang memberi isyarat, memberi prasyarat bahwa siapa yang bisa berkomunikasi langsung dengan konstituennya, kliennya, itu yang akan unggul gitu ya. Tetapi yang memang harus dilihat juga sebagai catatan kritis atau otokritik terhadap diri sendiri adalah jangan sampai jomplang. Apa yang tampak di panggung depan jangan sampai bisa dibuktikan berbeda jauh dengan apa yang ada di panggung belakang. Itu yang sekarang misalnya sering digoreng oleh pihak-pihak yang merasa Ganjar tidak mampu. Misalnya berbicara mengenai kemiskinan di Jawa Tengah. Saya menilai tim komunikasinya belum sepenuhnya bisa menjelaskan apa yang sudah dicapai Ganjar. Betul bahwa Jawa Tengah lebih miskin dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat, 3 provinsi besar. Tapi kalau mau bicara pencapaian, penurunan angka kemiskinan dari Jawa Tengah, misalnya dibandingkan pada saat Ganjar maju 2013 sampai sekarang, itu penurunannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Artinya betul Jawa Tengah menjadi warisan buat Ganjar ketika jadi karena selalu disebut provinsi termiskin. Tapi setelah dia masuk, akselerasi penurunan kemiskinan itu jauh lebih cepat, baik dibandingkan dengan gubernur sebelum atau bahkan dibandingkan dengan 2 provinsi di sebelahnya. Jadi capaian-capaian itu yang justru sekarang harus mulai ditonjolkan. Perimbangan itu yang menurut saya harus dilakukan. Ada bukti bahwa sesuatu yang dilakukan di panggung belakang itu sederajat dengan apa yang tampil di panggung depan tadi. Siap. Terima kasih Yunarto Wijaya sudah berbincang-bincang di Konspirasi Prabu, mengomentari Ganjar Pranowo. Ini namanya gibah eksekutif, gibah elit. Terima kasih ya Mas Toto. Thank you, sama-sama. Ya, dan pemirsa, itulah tadi Konspirasi Prabu kali ini, dan kita akan saksikan lagi tamu-tamu inspiratif lainnya di Konspirasi Prabu berikutnya.